Teman-teman, kita tentunya sudah mengetahui bahwa amal sedekah memiliki banyak keutamaan. Karena memiliki keutamaan dan pahala yang besar, maka tantangannya juga besar. Mengenai sedekah ini, apakah ada bentuk sedekah yang paling baik? Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang sedekah yang paling baik. Pertama, hendaknya yang bersedekah adalah orang yang berkecukupan dan dimulai dari orang yang menjadi tanggungannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sedekah yang paling baik adalah dari orang yang berkecukupan, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi, jika saat ini kamu termasuk orang yang berkecukupan, maka kamu dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian hartamu. Dan menurut hadis ini, kamu bisa mulai bersedekah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Misalnya, orang tuamu, sepupumu, adikmu, keponakanmu, dan lain sebagainya. Kedua, segera bersedekah selama nafas belum berada di ujung tenggorokan. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini punya ini dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan. Berdasarkan hadis ini, kita dianjurkan untuk bersedekah di saat kita masih hidup sebelum nafas berada di ujung tenggorokan. Artinya, sedekah yang baik adalah yang dilakukan sedini mungkin, baik dalam keadaan senang maupun susah. Selagi masih ada umur, selagi masih ada waktu, gunakanlah sebagian hartamu untuk disedekahkan di jalan Allah. Berapapun itu, yang penting kamu berniat ikhlas untuk Allah Ta'ala semata. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kita harus bersedekah baik dalam keadaan sehat, pelit, takut menjadi miskin, maupun saat bermimpi menjadi orang kaya. Artinya, dalam keadaan apapun, sedekah yang kamu keluarkan akan bernilai baik di sisi Allah. Yang penting, kamu tidak melakukannya saat umurmu sudah di ujung tanduk, alias saat kamu sudah sakaratul maut. Na'udzubillah. Ketiga, bersedekah kepada orang miskin dalam keluarga. Salman bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekahmu kepada orang miskin sekadar sedekah. Namun jika kau sedekahkan kepada orang yang mempunyai hubungan rahim, akan mendatangkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala mempererat kekerabatan. Nah, mirip dengan poin pertama, pada poin ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengutamakan keluarga terdekat yang kurang beruntung untuk menjadi sasaran sedekah kita. Jadi, sebelum bersedekah pada orang lain, alangkah baiknya kita memperhatikan keluarga terdekat yang membutuhkan. Insya Allah, dengan dibarengi niat yang ikhlas, sedekah kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, dari pembahasan kali ini kita sama-sama belajar bahwa sedekah merupakan amalan yang berisi kebaikan. Dan sedekah yang paling baik itu sebenarnya dikeluarkan oleh orang dalam keadaan berkecukupan dan sehat, bukan ketika diambang sakaratul maut. Dalam pertimbangannya, sedekah yang diberikan kepada kerabat yang miskin bernilai lebih baik dan lebih diutamakan dibandingkan diberikan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan sedekah pada kerabat akan bernilai dua pahala sekaligus, yaitu pahala sedekah dan pahala mempererat kekerabatan. Masya Allah. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia hari ini. Sampai jumpa.